Dengan adanya SEMA ini, akankah kemudian Dr. Tifa bakalan semakin terancam begitu pra-peradilannya? Baik, terancam atau tidak sih sebenarnya spesifik yang diatur oleh SEMA itu kan bukan hanya case dari Dr. Tifa, tapi setidak-tidaknya yang diatur adalah terkait dengan kepastian hukum terkait pengajuan pra-peradilan. Karena kalau kita melihat pengaturan pra-peradilan di KUHP yang lama, dia secara jelas mengatakan ketika pokok perkara sudah masuk, maka pra-peradilan menjadi gugur. Nah, di KUHP yang baru tidak ada seperti itu. Ini memang semata untuk memberi kesempatan kepada seseorang yang sudah dijadikan tersangka untuk menguji di forum pra-peradilan sejauh mana sebenarnya secara formil tindakan yang sudah dilakukan terhadapnya. Nah, tetapi ini menjadi juga ketidakpastian hukum akhirnya ketika kemudian pra-peradilan ini tidak ada batasannya. Nah, makanya dengan SEMA tadi yang sudah dibacakan, ketika sudah pokok perkara, maka sebenarnya pra-peradilan yang diajukan tetap diteruskan, tapi tadi disampaikan ya, tidak dapat diterima pada akhirnya. Nah, ini semata demi kepastian hukum. Sehingga sekali lagi sebenarnya pra-peradilan ini, dia dibatasi juga ya, pra-peradilan ini kan 7 hari. Pra-peradilan ini sebenarnya forum untuk menguji, tapi bukan juga berarti pra-peradilan ini di tanda petik jadi cara untuk ngulur-ngulur waktu ke pokok perkara. Karena pokok perkara ini kan yang terpenting ya, untuk menguji sebenarnya benar atau tidak terjadi tindak pidana dan pelaku inilah pelakunya gitu. Nah, sehingga dalam catatan kita melihat bahwa sebenarnya KUHP yang baru ini tujuannya bagus untuk memberi perlindungan hak asasi manusia yang sebesar-besarnya. Tetapi di satu sisi kepastian hukum juga harus dijaga gitu ya. Dan SEMA tadi memang menjawab, karena memang setelah pemberlakuan KUHP kan baru terlihat juga ya bahwa ternyata pra-peradilan ini kok seperti nggak ada batasnya ini. Kalau kita melihat memang objek pra-peradilan memang banyak di dalam KUHP yang baru ini di 158, termasuk upaya paksa. Upaya paksa juga ada beberapa, banyak sekali. Sehingga kalau dikali-kalikan bisa sampai 15 kali pra-peradilan dengan objek yang berbeda. Nah, ini kan akan tidak ada kepastian hukum sama sekali pada akhirnya, dan sampai kapan pokok perkaranya juga tidak jalan-jalan seperti itu, tidak kunjung di sidang. Dan yang menjadi catatan juga dari perspektif penegak hukum, kalau semisal ini ada penahanan ya, barangkali karena di case ini tidak ada yang ditahan ya. Kalau penahanan kan terbatas waktu ya, ada batasan waktu. Nah, kalau tersangkanya ditahan, maka ini kan kejar-kejaran juga penegak hukumnya. Sampai kapan ini pra-peradilannya? Nah, sehingga kemudian SEMA tadi sebenarnya menjadi memberikan kepastian hukum mengenai pra-peradilan. Bukan hanya di case-nya Dr. Tifa dan Mas Burhan, gimana nih? Sudah ada SEMA nih sekarang. SEMA itu kan mengatur bahwa pra-peradilan tetap bisa berjalan paralel dengan pokok perkara, walaupun nanti ujungnya adalah ditolak. Tetapi kan kita ini baru SEMA, Pak. Kita akan menguji juga nanti undang-undang ini. Akan kita uji judicial review tentunya. Jadi kalau dari pihak Dr. Tifa tidak khawatir ya, dan justru strict pada strategi yang sudah disiapkan. Iya, kami tidak ada khawatir sama sekali, karena memang pra-peradilan yang kami tempuh itu bukanlah untuk mensiasati waktu persidangan dan lainnya. Kami bukan mengulur waktu, tapi kami ingin mencari kepastian penegakan hukum berjalan dengan sesuai undang-undang. Itu. Dan kepastian itu dicari dengan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di gugatan kedua ini. Iya. Karena kami mencari kepastian apakah pasal 75 ayat 4 ini bisa diberlakukan, karena kami membacanya itu menjadi kekuasaan hakim untuk memberikan kesempatan kepada jaksa ya, atau memberikan kesempatan atau tidak yang saya maksudkan. Kenapa tidak langsung menghadapi persidangan secara langsung saja daripada mengajukan gugatan pra-peradilan 2 kali? Ini kami dalam rangka pendidikan hukum juga kepada masyarakat Indonesia, bahwa hak-hak kita tidak bisa dilanggar dengan begitu saja atas nama hukum. Tapi ada hukum yang mengatur. Karena ketika penegakan hukum melanggar hukum, itu sudah bukan lagi melanggar hak perorangan, tapi hak asasi manusia
yang berikutnya akan terjadi kembali di sini. Oke, Mas Freddy, setelah adanya putusan besok yang kemudian dibacakan, apa yang kemudian diharapkan oleh pihak Projo? Iya, kami mengharapkan ya Pengadilan Negeri Jakarta Timur segera menyidangkan pokok perkara. Ini kan Dr. Tifa sudah dijadwalkan, kalau nggak salah tadi disebut tanggal 27. Ya kami meminta juga Pengadilan Jakarta Timur ya di SEMA itu juga Mahkamah Agung menyampaikan prinsip hukum bahwa dengan asas peradilan cepat ringan berbiaya sederhana cepat ringan berbiaya ringan itu juga menjadi latar belakang. Oleh karena itu kami meminta ini perkara disatukan saja ya supaya jangan berlarut-larut. Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan adanya SEMA ini menjawab SEMA ini ya segera disidang di dalam satu perkara saja ya biar cepat prosesnya dan ada kepastian hukum. Dan tidak semakin berlarut-larut. Iya, tidak berlarut. Apakah Dr. Tifa nanti dan Roy Suryo nyatakan tidak bersalah, bebas silahkan aja. Ya, kepentingan kami sebagai Projo maupun pendukung Jokowi, kepentingannya cuma satu seperti yang dikatakan Pak Jokowi, yaitu Pak Jokowi hadir di persidangan, ya menunjukkan ijazahnya tentu melalui jaksa penuntut umum, menunjukkan ijazahnya, membuktikan bahwa ijazahnya benar ada asli. Itu saja kepentingannya. Nanti masalah Dr. Tifa Roy Suryo dinyatakan bersalah, itu silahkan proses persidangan yang memutuskan itu sebenarnya. Oke, terakhir Mas Beni, ketika Anda melihat rangkaian polemik dari jasa ini yang begitu berlarut-larut begitu, dan setelah rangkaian sidang pra peradilan ini selesai, apa yang kemudian akan terjadi begitu untuk kemudian mengungkap bagaimana semestinya apa yang ingin diketahui oleh publik dan berbagai pihak tentunya? Baik, jadi sebenarnya permasalahan intinya kan terkait dengan ijazah ini ya. Karena kan, tapi semua akibat dampaknya kemana-mana pada akhirnya. Nah, tetapi sebenarnya kalau memang betul ya untuk ijazah juga tadi disampaikan, sebenarnya forum pokok perkara di sidang pengadilan itu sebenarnya itu forum yang untuk legitimate ya, yang sah untuk kemudian memastikan. Karena saya lihat juga dalam hal ini Pak Jokowi juga tidak mau menunjukkan lagi selain di pengadilan, katanya begitu ya. Nah, sehingga kemudian forum pengadilan untuk pokok perkaranya itu seharusnya ditunjukkan di sana. Persoalan kemudian nanti apakah ada, karena dimungkinkan dalam KUHP dan KUHP kita sekarang ada pemaafan hakim, macam-macam lah yang ditempuh selain itu. Sehingga kemudian polemik ini pada akhirnya bisa terbuka terang benderang, publik juga akhirnya tahu sebenarnya ini asli atau palsu, kira-kira seperti itu. Jadi yang kita harapkan sebenarnya inti persoalannya itu bisa terjawab, kira-kira seperti itu. Kalau Mas Burhan optimis besok akan kemudian dikabulkan? Sangat optimis. Sangat optimis. Mas Freddy optimis, tidak dikabulkan berarti? Tidak diterima. Saya mengatakan seperti itu. Oke, baik, nanti kita nantikan bersama ya bagaimana kemudian putusan gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa besok di Pengadilan Negeri. Nanti kita saksikan bersama bagaimana keberlanjutan kasus ini, akankah semakin berlarut-larut atau justru terhenti dalam putusan sidang pra peradilan.